Namaku Sasa Abila Arum Cahya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dasar Surakarta, Angkatan 2022. Kalian bisa memanggilku nama dengan sebutan Ibu Arum atau Ibu Salsa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kalian tentang sistem golongan darah ABO dan juga resus pada manusia. Oke, sebelum masuk ke sistem golongan darah ABO, di sini Ibu akan menjelaskan kalian tentang beberapa komponen darah. Jadi, komponen darah itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ini adalah plasma darah, sedangkan yang ketiganya itu adalah sel-sel darah. Nah, plasma darah itu yang membuat darah itu berwujud cair. Dia fungsinya untuk melarutkan sel-sel darah. Sedangkan sel-sel darah itu terdiri dari 3 jenis. Ada eritrosit atau sel darah merah, dia fungsinya untuk mengangkut oksigen yang nantinya disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga leukosit atau sel darah putih, dia fungsinya untuk sistem pertahanan tubuh. Dan juga trombosit atau keping darah, dia berfungsi untuk mekanisme pembekuan darah. Jadi ketika kita itu terluka, darah itu kan lama-lama akan mengering ya. Mekanisme ini disebut juga dengan mekanisme pembekuan darah. Dan trombositlah yang berperan dalam mekanisme pembekuan darah tersebut. Oke, kita masuk ke sistem golongan darah ABO dan juga resus. Nah, apa sih itu sistem golongan darah ABO? Jadi, sistem golongan darah ABO itu didasarkan pada ada atau tidaknya antigen pada permukaan eritrosit atau sel darah merah. Apa sih antigen? Jadi, antigen itu adalah zat yang merangsang pembentukan antibodi dan juga sebagai penanda sistem kekebalan tubuh dengan adanya zat asing atau berbahaya. Jadi, antigen itu seperti alat sensor ya, dia mampu mendeteksi misalnya nih nanti ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ada zat asing, dia akan secara alami membentuk antibodi. Jadi, antigen itu adalah alat sensor dan juga nanti membentuk antibodi. Letaknya ada di mana? Letaknya itu ada di permukaan eritrosit atau sel darah merah. Nah, antigen ini terdiri dari 2 jenis, yaitu antigen A dan juga antigen B. Di gambar di bawah ini, yang warna merah ini adalah eritrosit, sedangkan yang segitiga sama bulat ini adalah antigennya. Jadi ada antigen A dan juga ada antigen B. Kita masuk ke antibodi. Di slide sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa antigen itu seperti alat sensor ya, misalnya nanti ada zat asing yang masuk dalam tubuh, dan secara alami akan membentuk antibodi. Nah, apa sih itu antibodi? Jadi, antibodi itu adalah protein yang dihasilkan oleh sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Dan antibodi inilah yang nantinya akan melawan, membunuh, atau menghancurkan zat asing yang ada di dalam tubuh kita. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di dalam plasma. Seperti yang udah Ibu jelasin di awal, bahwa darah itu terdiri dari plasma ya. Plasma sama sel-sel darah. Nah, antibodi ini letaknya ada di dalam plasma. Yang bentuk G ini adalah antibodi. Dan selain antibodi, itu ada juga eritrosit atau sel darah merah yang warna ungu ini. Sedangkan yang segitiga-segitiga yang ada di luar permukaannya ini adalah antigennya. Oke, kita masuk ke jenis golongan darah ya. Jadi golongan darah manusia itu ada 4 jenis. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Nah, seperti yang udah Ibu jelasin di awal bahwa antigen itu ada 2 jenis, ada antigen A sama ada antigen B. Nah, orang yang memiliki golongan darah A itu dia punya antigennya itu adalah antigen A. Sedangkan golongan darah B dia punya antigen B. Golongan darah AB dia punya antigen A dan antigen B, sedangkan golongan darah O dia tidak punya antigen. Oke, kita masuk ke golongan darah A. Golongan darah A tadi dia punya antigennya A. Maka dia akan secara alami membentuk antibodi untuk membunuh antigen yang tidak ada di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena dianggap sebagai benda asing. Golongan darah A tadi dia punya antigennya adalah antigen A. Maka antigen yang tidak ada di tubuhnya antigen apa? Adalah antigen B. Itulah kenapa antibodinya itu disebut juga dengan anti B. Begitu juga dengan golongan darah B. Karena dia punya antigennya itu adalah antigen jenis B, maka antibodinya yang terbentuk itu adalah anti A.
untuk nantinya menyerang antigen A, karena antigen A dianggap sebagai benda asing. Begitu juga dengan golongan darah AB. Golongan darah AB dia punya jenis antigennya ada dua, antigen A dan antigen B. Dia keduanya ada di permukaan eritrositnya, maka dia tidak perlu membentuk antibodi. Karena apa? Karena dia sudah punya kedua jenis antigen di permukaan eritrositnya. Sedangkan golongan darah O, karena dia tidak punya antigen, maka antibodi yang terbentuk adalah dua, anti A dan anti B. Karena antigennya tidak ada di permukaan, maka antigen A dan B dianggap sebagai benda asing oleh golongan darah O ini. Kita masuk ke cara kerja antigen antibodi. Nah, tubuh itu tidak akan membentuk antibodi terhadap antigen miliknya sendiri, tapi akan membentuk antibodi terhadap antigen yang tidak ada di tubuhnya. Misalnya nih, golongan darah O, dia kan golongan darah A, dia punya antigennya adalah antigen A dalam sel darah merahnya. Maka tubuhnya mengenali bahwa antigen A ini ada di dalam tubuh. Dia dikenali sebagai temannya karena dia ada di tubuhnya. Maka dia tidak akan membentuk antibodi A, melainkan adalah antibodi B. Karena antibodi B ini nanti yang akan melawan antigen B yang tidak ada di dalam tubuh. Lihat ada di gambar di samping ini. Antigen A, ketika dia bertemu dengan antibodi A, maka dia akan terjadi reaksi yang menyatu. Antibodi A kan dia fungsinya untuk menyerang antigen A ya. Maka ketika dia bertemu dengan antigen A, reaksi terjadi adalah nantinya biasanya ditujukan dengan reaksi penggumpalan. Sedangkan antigen A ketika bertemu dengan antibodi B, maka dia tidak akan terjadi reaksi apa-apa. Begitu juga dengan antigen B, ketika dia bertemu dengan antibodi B, karena dia kan antibodi B fungsinya untuk menyerang antigen B ya, maka ketika dia bertemu, nanti reaksi terjadi juga adalah penggumpalan. Sedangkan ketika antigen B bertemu dengan antibodi A, tidak terjadi reaksi apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji golongan darah nih. Contohnya adalah golongan darah O dengan resusnya plus. Jadi hasil uji golongan darah itu dites dengan 4 serum. Yang pertama adalah antiserum A, antiserum B, antiserum AB, dan juga serum resus ya. Jadi kalau resus itu apabila dia terjadi penggumpalan, maka bisa dianggap dengan resus positif. Sedangkan bila tidak terjadi penggumpalan, maka dianggap dengan resus negatif. Nah, di sini karena darah yang ditetesi dengan antiserum A, antiserum B, dan juga antiserum AB tidak terjadi reaksi penggumpalan apapun, maka dia masuk ke golongan darah O. Kenapa? Karena golongan darah O tadi kan tidak mempunyai antigen apapun ya, dia nggak punya antigen A ataupun antigen B. Maka ketika dia bertemu dengan anti A dan anti B, maka tidak terjadi reaksi penggumpalan. Itulah kenapa masuk ke golongan darah O. Sedangkan untuk resus, karena di sini terlihat seperti bintil-bintil atau penggumpalan, maka dia masuk ke resus positif. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan melalui praktek ya. Bisa kalian simak video selanjutnya. Oke, tadi kan Ibu udah jelasin nih tentang sistem golongan darah ABO. Nah, hari ini kita akan melakukan uji golongan darah untuk menguji golongan darah kita. Nah, di sini untuk bahan yang pertama itu ada antiserum A, kemudian ada antiserum B, ada antiserum AB, dan juga antiserum D atau antiresus. Nah, untuk alatnya di sini juga ada kertas untuk menaruh darah kalian. Kemudian ada juga ini swab untuk membersihkan tangan kalian, dan juga ada lancet untuk menusuk jari kalian. Oke, langsung saja kita melakukan untuk praktikumnya. Di sini pertama-tama Ibu membersihkan tangan Ibu dengan swab. Yang swabnya ini adalah swab yang sudah terbasahi dengan alkohol, jadi untuk membersihkan, membunuh kuman-kuman ataupun bakteri yang mungkin menempel di tangan Ibu. Kemudian Ibu akan menusuk tangan Ibu dengan lancet, fungsinya untuk mengeluarkan darah. Setelah ditusuk dengan lancet, Ibu akan memencet tangan Ibu dan meneteskan darahnya di setiap bulatan, karena nantinya akan diteteskan oleh antiserum yang berbeda-beda seperti yang udah Ibu jelasin di awal tadi.
Oke, untuk antiserum yang pertama itu adalah antiserum A, warnanya adalah biru. Kita teteskan ke tetesan darah yang pertama atau di bulatan yang pertama. Kemudian untuk yang bulatan kedua kita teteskan dengan antiserum B, warnanya adalah kuning. Bisa 1-2 tetes untuk setiap antiserumnya. Yang ketiga ada antiserum AB, ini terdiri dari antiserum A dan juga antiserum B, warnanya adalah putih bening. Kita teteskan di bulatan yang ketiga. Kemudian yang terakhir ada antiserum D, warnanya juga bening. Antiserum D atau resus ini digunakan untuk mengetahui resus kita apakah nanti positif atau negatif. Setelah itu kita akan mengaduknya dengan tusuk gigi, dan tusuk giginya itu harus berbeda-beda ya. Jadi setiap ujungnya misalnya udah digunakan untuk anti serum yang A, maka anti serum B nya juga harus menggunakan ujung yang berbeda. Kita aduk semuanya mulai dari anti serum A sampai anti serum yang D. Kita tunggu beberapa saat. Oke, tadi kan kita udah melakukan uji golongan darah nih. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, nah ini untuk hasilnya. Oke, coba kalian lihat untuk hasil uji golongan darahnya. Di sini terlihat bahwa anti A tidak menggumpal, anti B tidak menggumpal, anti AB juga tidak menggumpal, sedangkan anti RH ini terlihat sedikit adanya butir-butir yang menggumpal dari darahnya. Maka untuk hasil uji golongan darah ibu adalah golongan darahnya O dengan resusnya adalah positif. Nah, kan udah ibu jelasin nih, untuk golongan darah O dia kan tidak punya antigen A ataupun antigen B. Jadi ketika dia bertemu anti A sama anti B, maka tidak terjadi penggumpalan. Sedangkan untuk resusnya, karena dia terjadi penggumpalan, maka dia masuk ke resus positif. Oke, itu aja. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.